Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa orang-orang yang beriman? Ijtanibu kasirom minadzoni, jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka. Ijtanibu kasirom minadzoni. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ijtanibu kasirom minadzoni? Supaya orang-orang yang beriman itu menjauhi kebanyakan berprasangka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan pada kalimat yang selanjutnya, fa inadzoni ismun. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah ismun. Jadi sebagian prasangka itu adalah ismun, dosa. Wala tajassasu, dan Allah juga memerintahkan, melarang kepada kita, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan memata-matai rahasia orang lain. Jadi jangan memata-matai rahasia orang lain atau privasi orang lain. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak sadar. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Karena memang masih banyak orang-orang yang menyatakan dirinya beriman tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan tidak hanya itu, wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan janganlah sebagian kamu menggunjing ba'don, sebagian yang lain. Jadi sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sebagian kamu membicarakan sebagian yang lain yang tidak pada tempatnya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, sukakah seseorang di antara kamu memakan daging, ayyakula lahma akhi, memakan daging saudaranya, maitang fakarih tumuh, yang sudah mati. Jadi maukah seseorang di antara kamu ayakula lahma akhi maitang fakarihtumuh, suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya. Hamba-hamba yang bagaimana? Yaitu hamba-hamba yang beriman. Yang pertama dilarang banyak berprasangka, yaitu melakukan tuduhan dan sangkaan yang buruk terhadap keluarga, kerabat,
dan orang lain tidak pada tempatnya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan mengapa kita dilarang berprasangka buruk, melakukan tuduhan dan berprasangka buruk kepada kerabat, keluarga dan orang lain. Fa'ina doni ismun, karena perbuatan berprasangka itu adalah perbuatan dosa yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan istanibu, maka jauhilah kasiro minad doni, banyak berprasangka. Dan itu sebagai suatu kewaspadaan. Jadi jauhilah banyak berprasangka sebagai suatu kewaspadaan. Maka diriwayatkan dari Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab bahwa beliau mengatakan, berprasangka baiklah terhadap tuturan yang keluar dari mulut saudaramu yang beriman. Jadi tuturan yang keluar dari saudara kita, dari orang-orang yang beriman, maka Umar bin Khattab memerintahkan supaya kita berprasangka baik. Makanya istanibu kasiro minad doni, jauhilah kebanyakan berprasangka. Fa'inad doni ismun, karena perbuatan prasangka itu adalah merupakan dosa yang harus dijauhi allazina amanu, oleh orang-orang yang beriman. Yang kemudian Imam Malik juga meriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iyakum wazzani, jauhilah berprasangka, fa inazzani akzabul hadis, karena berprasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Akzabul hadis, jadi berprasangka itu adalah perkataan yang paling dusta, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari. Wala tahassasu, dan janganlah kamu suka meneliti rahasia orang lain. Jadi meneliti rahasia orang lain, meneliti privasi orang lain, ini tidak dibolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahassasu, jadi kalau tadi wala tajassasu, janganlah kalian saling meneliti rahasia orang lain, saling meneliti privasi orang lain. Sekarang wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mencuri dengar pembicaraan orang lain. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling bersaing yang tidak baik. Jadi meneliti rahasia orang lain, meneliti privasi orang lain, kemudian mencuri dengar perkataan orang lain, lalu bersaing tidak sehat. Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu istanibu kasiro minad doni fa inad doni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitang fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Rasulullah SAW dikuatkan bahwa berprasangka itu adalah akzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Makanya jangan saling meneliti rahasia orang lain, jangan saling mencari-cari rahasia orang lain, meneliti privasi orang lain. Apa urusannya dengan privasi orang lain? Kita mau tahu atau kepo dengan privasi orang lain. Ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman karena memang orang-orang yang beriman itu masih suka melakukan perbuatan demikian, disadari atau tidak disadari. Hati-hati dengan privasi-privasi yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi di media elektronik dibongkar, kemudian disebarkan. Itu kalau dituntut akan mendapat tuntutan yang luar biasa. Di samping melakukan pelanggaran undang-undang IT dan lain sebagainya. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Senang kalau ingin mengetahui privasi-privasi yang ada pada orang lain, meneliti rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang lain. Maka ini adalah perbuatan yang dosa, perbuatan yang dilarang di dalam ajaran agama kita. Makanya jangan suka wala tajassasu, wala tahassasu, wala tanafasu. Jangan suka mencari-cari rahasia orang lain, privasi orang lain. Jangan suka mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain, dan bersainglah dengan cara yang baik. Dan tidak boleh bersaing dengan cara yang tidak baik. Yang kemudian wala tahasadu, dan janganlah pula kamu saling dengki mendengki. Wala tabagodu, jangan saling marah. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, saling dengki, saling benci, kemudian saling membelakangi. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Jadi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan saling berprasangka. Jangan mencari-cari kesalahan atau privasi yang dimiliki oleh orang lain. Jangan suka meneliti privasi yang dimiliki oleh orang lain. Jangan suka mencuri dengar dari perkataan orang lain. Dan jangan bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Jangan saling dengki. Jangan saling benci. Jangan saling membelakangi. Tetapi Allah memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling menghormati, satu sama lain saling memahami. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi dijelaskan di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian di dalam hadis yang lain juga dijelaskan wala yahilu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasati ayamin. Seorang muslim tidak boleh memboikot atau memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kita sesama muslim saja saling boikot. Sesama muslim saling boikot. Itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini diberikan batasan. Melebihi dari tiga hari. Maka
melebihi dari 3 hari itu termasuk kepada perbuatan haram. Inilah masih sering terjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Wala yahilu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa salasati ayam. Dan tidak halal bagi seorang muslim memboikot, memusuhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyakum wadzana fa inaz dzana aqsabul hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jauhilah berprasangka, karena berprasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Wala tajassasu, dan janganlah kamu meneliti rahasia orang lain. Wala tahassasu, jangan mencuri pembicaraan orang lain. Wala tanafasu, dan jangan bersaing dengan yang tidak sehat. Wala tahasadu, dan jangan saling mendengki. Wala tabagodu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelah kami. Tetapi Allah memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian para hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan sebagian dari isi surat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tidak termasuk orang-orang yang mengamalkan demikian jika kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.